Tadi kita sudah bikin soal, sudah kita konfigurasi untuk keamanannya. Selanjutnya kita buat batas waktu ujiannya secara otomatis. Nah, kita bisa membatasi ujian tersebut dengan memanfaatkan fasilitas add-ons ya. Kita bisa buat sampai jam berapa ini bisa dilakukan ya. Nah, sebenarnya kita bisa lakukan secara manual ya. Cara manualnya seperti apa? Seperti ini. Kita bagian response, ada pilihan accepting response. Ini kalau Bapak Ibu nonaktifkan ya, itu mahasiswa tidak bisa lagi ngisi soalnya. Gitu ya. Seperti ini misalnya. Oke. Nah, ini nanti akan ada pilihan no longer accepting response gitu ya. Jadi orang tidak bisa mengisi lagi, mahasiswa tidak bisa mengisi lagi link ujian tersebut. Tapi ini harus kita lakukan secara manual. Nah, sekarang kita buat cara otomatisnya. Jadi misalnya Bapak Ibu mau ngeset nih, besok mau ujian gitu ya, batas waktunya sekian gitu. Nah, itu bisa kita atur ya dengan menggunakan otomatis. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita memanfaatkan add-on di pojok kanan atas itu nanti ada seperti ini. Klik, kemudian ada add-on seperti ini, silahkan Bapak Ibu klik. Kemudian sebenarnya banyak add-on yang bisa kita manfaatkan, tapi untuk hal ini saya gunakan namanya adalah form limiter. Ini kebetulan saya sudah diinstal, tapi kalau Bapak Ibu belum ada, silahkan diklik aja form limiter seperti itu ya. Nanti di search akan muncul seperti ini, silahkan Bapak Ibu klik ya, seperti contoh yang ada di tutorial ini, silahkan diklik. Kemudian setelah itu setelah terinstall, nanti akan ada di pojok kanan atasnya salah satu menunya gitu ya, di bagian sini gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa klik form limiter. Sebentar, ini limiter. Oke, saya refresh dulu. Oh, di question. Oke, sini ya, form limiter ya. Klik di bagian question, klik ini add-on form limiter, kemudian ada set limit. Oke, nah kita akan atur ini ada date and time ya. Batas waktunya kapan? Ya, stop accepting form responses when a due date is set on ya. Jadi kita buat tanggalnya, misal dia maksimal itu sampai sebentar ini ya. Oke, jadi begini ya. Kita buat tanggalnya tanggal 3 Juli misalnya sampai jam pagi ya, jam 11 lah, jam 11 pagi gitu, atau jam 10:30 pagi, jangan sampai salah, pagi atau malam, pagi misalnya gitu ya. Kemudian kita set, kemudian ini kita ada optional, kita bisa beri informasi kepada mahasiswa bahwa mungkin contoh ya, ujian telah selesai dilakukan misalnya gitu. Oke, misalnya itu pesannya kalau misalnya orang mengunjungi link tersebut tapi saat batas waktunya sudah lewat gitu. Oke, sudah seperti ini. Ini juga bisa diaktifkan email form owner when submission are closed. Artinya kita bisa terima email bahwa pemberitahuan bahwa sudah di close ujian tersebut gitu. Kemudian kita klik save and enable. Oke, sudah. Nah, seandainya nanti ini sudah dilakukan ya, maka kalau seandainya ada yang mengirimkan mengisi form tersebut melebihi batas waktu, maka akan muncul pesan seperti ini ya, ujian atau kuis telah berakhir atau sesuai dengan message yang tadi kita buatkan. Oke, mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk membatasi memberikan batas waktu kepada ujian tersebut. Oke,
Ini rekapitulasi hasil ujian. Tadi sini sudah saya bahas ya di materi di bagian respons. Kemudian ada kita bisa masukkan dalam bentuk Excel nantinya. Kemudian ada sedikit ini tambahan yaitu tips dan trik untuk membuat ujian ini supaya menjadi lebih safety ataupun lebih otomatis gitu ya. Yang pertama adalah ini. Nah, di Unri ya, di Universitas Riau itu biasanya dari awal sudah kita sepakati. Dulu saya sempat di UPTTIK atau Puskom dulunya. Jadi setiap mahasiswa baru itu akan dibuatkan email ya. Formatnya adalah first name-nya adalah nama lengkap dan last name-nya adalah NIM gitu ya. Nah, kalau universitas lain belum tentu seperti itu, mungkin dia hanya nama biasa saja. Tapi kebijakan yang saya inisiasi dulu bahwa setiap mahasiswa itu harus email official itu harus menyertakan nama lengkap dan juga NIM. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memudahkan identifikasi. Nah, namun ada mahasiswa yang agak bandel, sudah pernah saya kasih tahu jangan diubah namanya. Dia ubah namanya dengan ya macam-macam. Ya misalnya dia ganti dengan nickname dan lain sebagainya yang tidak mengidentifikasi dirinya. Jadi kita sulit untuk mengidentifikasi siapa mahasiswa tersebut gitu ya. Jadi ini pastikan mahasiswa dan berikan pesan ke mahasiswa jangan diganti. First name-nya adalah nama lengkap dan last name-nya adalah NIM. Jadi kita mudah nanti waktu mensorting, mengurutkan nama mahasiswa tersebut berdasarkan NIM-nya gitu ya. Ini. Dan selanjutnya adalah upload ujian secara otomatis dan terjadwal. Nah, jadi misalnya gini, Bapak Ibu mau mengadakan ujian besok jam 10 misalnya. Tapi Bapak Ibu mungkin di jam tersebut takut kelupaan atau misalnya di jam tersebut ada kegiatan lain gitu ya. Nah, kita bisa set otomatis, artinya dia akan terupload secara otomatis sesuai dengan jam yang kita set gitu ya. Sebenarnya ini tidak hanya untuk ujian, tapi untuk posting bahan kuliah segala macam bisa kita lakukan juga otomatis seperti itu, gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya kita seperti ini. Kita kembali ke classroom tadi, seperti ini ya. Nah, kita sudah buat seperti ini, dan kita buat di sini di pojok kanan atas ada assign. Kalau assign itu kita klik, dia langsung kita berikan saat itu juga. Kan belum waktunya tuh. Kalau kita posting saat itu juga kita belum ada waktunya, belum waktunya gitu. Nah, kita siapkan soal ujiannya hari ini, ujiannya besok gitu. Nah, kita bisa set di sini di panah paling kanan ini ada kita buat schedule. Kita atur jamnya jam berapa. Nah, misal ujiannya itu kita set tanggal 3 Juli 2020 jam 10 pagi. Kita schedule kan, kita klik schedule, otomatis jam 10 postingan ini akan muncul di classroomnya mahasiswa dan dia bisa mengerjakan kuis tersebut. Nah, yang menariknya di sini adalah kita padukan ya, kita kombinasikan dengan penggunaan form limiter. Artinya begini, ujian kita mulai jam 10 pagi ya, dan selesainya 10.30. Jadi mahasiswa punya waktu 30 menit persis. Sebelumnya memang kita postingkan memang. Misalnya nih, hari ini kita posting, besok standby jam 10 karena ujian akan dilakukan jam 10. Nah, jadi sebelumnya sudah kita informasikan ke mahasiswa untuk standby jam 10, sebelum jam 10 di depan laptop masing-masing, dan beritahu bahwa ujian dilakukan 30 menit. Lebih dari 30 menit tidak bisa melakukan ujian. Seperti itu. Nah, untuk jumlah soalnya tergantung kepada Bapak Ibu. Misalnya punya soal sebanyak 30 soal misalnya, berarti satu soal 1 menit gitu. Bisa, atau ada 20 soal, waktunya 30 menit. Ya, jadi jangan seperti ini, kita bisa minimalisir mahasiswa itu kerjasama, gitu loh. Kita bisa minimalisir, walaupun tidak bisa kita hilangkan sama sekali, minimalisir. Artinya, dia akan berjuang sendiri-sendiri. Tidak menunggu, tidak saling menunggu punya teman. Oh, tunggu dulu punya kamu, nanti aku lihat jawaban kamu apa gitu ya.
Nah, itu bisa kita minimalisir dengan memberikan waktu yang sempit. Artinya sesuai lah dengan soal yang kita berikan. Nah, sedangkan untuk ujian SBMPTN atau bagaimana gitu ya, satu soal saja kadang waktunya nggak sampai 1 menit. Nah, mungkin bisa kita rancang soal ujiannya itu yang itu Bapak Ibu lah mungkin yang lebih paham ya bagaimana cara membuatnya. Kita rancang soal yang cukup untuk 1 menit, tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah gitu ya. Jadi bisa kita buat misal contoh saya punya soal 20 soal misalnya. Saya beri aja waktunya 20 menit. Jadi satu soal ya 1 menit gitu. Ya. Nah, mungkin seperti itu kita bisa kombinasikan dengan form limiter. Form limiter itu membatasi limit batas terakhir mengisi. Kemudian kalau schedule di sini itu kita lakukan untuk membuat postingan ini diposting kapan. Mahasiswa itu tahunya kapan ujian tersebut. Gitu. Ini kita klik schedule. Maka sebentar, ini ada masalah. Oke. Jadi kalau kita schedule itu due date-nya ini tanggalnya sama, jamnya itu nggak mau dia. Jadi kita buat due date-nya tanggal jam 10.30. Ya, kita buat schedule 3 Juli jam 10 pagi. Oke, kemudian klik schedule. Nah, sudah selesai. Jadi ini di ujian ini ada schedule for 3 Juli jam 10 pagi. Jadi ini kita bisa, ya kalau Bapak Ibu sudah selesai hari ini, besok ya tinggal jalan aja otomatis gitu. Jadi nggak perlu lagi kita harus mantengin komputer, jam 10 posting pengumuman, tidak perlu. Jadi kita bisa siapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Nanti semua tinggal jalan otomatis oleh sistem. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.